Ya, kita akan melakukan analisis taktik pertandingan Man United versus Real Betis. Di atas kertas, Man United gunakan pola 4-2-3-1 pun Real Betis gunakan pola yang sama 4-2-3-1 di atas kertas. Pada saat fase attacking, bentuk pola Man United berubah menjadi 4-1-4-1, sedangkan Real Betis tanpa bola gunakan pola 4-4-2. Hal ini dilakukan Ten Hag untuk agar bisa mengontrol lini tengah, karena secara numerikal di tengah 3 versus 2 terjadi. Casemiro, Bruno Fernandes, dan Fred melawan dua defensif midfielder dari Betis, yaitu Rodriguez dan Carvalho. Apa efek jika unggul jumlah di lini tengah? Misal Rodriguez tekan Casemiro, maka akan ada space di posisi Fred. Sebaliknya, jika Carvalho tekan Casemiro saat kuasai bola, ada space bagi Bruno Fernandes. Pun di lini depan Man United dengan pergerakan Fred dan Bruno yang berada di antar lini Betis menciptakan superioritas 5 versus 4, 5 pemain Man United melawan 4 pemain bertahan Betis, sehingga dengan cara seperti ini tidak heran Man United bisa dengan nyaman kontrol permainan selama 90 menit. Tanpa bola, Betis gunakan pola 4-4-2. Terlihat Man United unggul jumlah di tengah 3 versus 2. Ketika Casemiro dan Bruno di man marking, konsekuensinya timbul space bagi Fred. Di sini Betis coba tutup jalur passing Man United menuju area tengah, sehingga Lisandro arahkan bola ke Luke Shaw. Yap, situasi jelas. Lini tengah Man United menang orang, Fred ada space baginya. Hal inilah yang membuat superior permainan Man United. Tanpa bola, 4-4-2 digunakan Betis, 3 versus 2 di tengah karena kalah jumlah dengan mudah. Casemiro sirkulasikan bola ke Bruno yang berdiri bersama Fred di antar lini Betis. Bruno dapat bola, Anthony lakukan movement untuk memanfaatkan space yang muncul. Jadi bagi Man United di laga ini tidak ada masalah untuk mensirkulasikan bola dari bawah, tengah, hingga ke depan. Di sini bisa dilihat unggul pemain di tengah 3 versus 2, lalu unggul pemain di depan 5 versus 4. Itulah taktik Ten Hag. Varane passing menuju Anthony. Bruno dapat bola, beri passing balik ke Casemiro. Karena permainan superioritas itu membuat posisi pemain belakang Betis sudah unbalance. Contoh, Felipe seorang bek tengah melebar ke sektor kiri karena permainan United, sehingga di tengah harus di cover oleh gelandang Betis dan muncul space dilihat Casemiro di posisi workhorse. 3 versus 2 kembali terjadi. Betis tak berdaya redam agresivitas numerikal permainan Man United. Bruno drive bola ke depan. Dua defensif midfielder Betis tertarik ke posisi Bruno dan Fred. Seperti yang kita sampaikan di awal tadi, konsekuensinya jika kalah orang di tengah, maka muncul space yang bisa dimanfaatkan oleh Anthony untuk menerima passing dari Bruno seperti di momen ini. Dalot melakukan gerakan untuk membantu Anthony, namun end passing Dalot tidak sempurna. Tak afdol jika kita tidak membahas transisi cepat Man United. Dari proses serangan Betis yang gagal, Man United coba lakukan counter attack. Di sini Anthony dijatuhkan oleh pemain Real Betis. Casemiro terlihat sebelum terima bola dari posisi Anthony sudah melihat pemain Man United di depan. Di momen ini quick free kick dilakukan Anthony menuju Casemiro. Rashford dapat bola. Dari struktur defense Betis tentu tidak akan ideal sebab mereka tadinya sedang menyerang. Anthony pun yang jatuh bangkit lagi untuk bantu attacking dari Man United. 4 versus 4 terjadi. Ingat prinsip bertahan, harus unggul jumlah yang bertahan daripada orang yang menyerang. Artinya, ketika sama jumlah di momen ini ada kesempatan yang bisa dimanfaatkan Man United. Dari Bruno yang coba lakukan early crossing, namun clearance Betis yang tidak sempurna, jatuh bolanya ke kaki Rashford dan tercipta gol. Sabali fullback kanan Betis salah kontrol bola sehingga bola yang jatuh kembali ke pemain Man United. Anthony terima bola dari Luke Shaw 4 versus 3. Betis kalah jumlah melawan pemain Man United. Artinya prinsip defense Betis tidak bisa dijalankan secara optimal karena fullback kanan mereka di awal sudah melakukan kesalahan. Anthony ke Rashford, peluang tercipta.
Keasikan Man United menyerang, Betis memberikan efek kejut berasal dari kesalahan passing Casemiro. Bola direcovery pemain Betis. Joaquin dapat bola, beri passing ke Juanmi. Dalot posisi yang sudah out of possession sebab awalnya Man United tadi dalam keadaan mencoba menyerang. Namun passing Casemiro yang gagal membuat Dalot pun harus mundur lagi. Juanmi terima bola, bawa balik ke dalam. Luke Shaw diikat Henrique, sayap kanan Betis masuk ke dalam sehingga ada celah di sektor kanan Betis yang diisi oleh Veres. Luke Shaw yang sudah masuk ke dalam karena terikat ke posisi sayap Betis tadi menimbulkan celah kosong di area Veres. Jika Casemiro awalnya tidak melakukan salah passing, maka gol ini kemungkinan besar tidak akan terjadi. Man United bukan tidak memiliki titik lemah. De Gea di laga ini passingnya ada beberapa momen yang tidak proper sehingga mengancam defense Man United sendiri. Ini salah satunya. Bola De Gea malah jatuh ke pemain Betis. Ini momen lainnya, De Gea karena ditekan oleh pemain Real Betis, arah passingnya jadinya menuju ke posisi pemain Betis. Dari situasi tidak berbahaya menjadi berbahaya. Di babak 2, Man United tetap gunakan permainan yang berhasil mereka lakukan di babak 1, terlepas dari kesalahan yang dilakukan oleh pemain Man United. Lini tengah Betis kalah jumlah 3 versus 2, sehingga muncul celah bagi Bruno Fernandes. Striker Betis dengan skema 4-4-2 mereka, Joaquin coba tekan Bruno. Bruno berhasil lepas, Anthony dapat bola dari Bruno, 1 versus 1 melawan fullback kiri Betis, Abner. Abner kesulitan untuk mengantisipasi pergerakan Anthony dan tercipta gol. Gol ketiga Man United pun berasal dari kelemahan defense mix marking yang diterapkan Betis di momen corner ini. Mix marking merupakan perpaduan antara man to man dan zonal marking. Luke Shaw lakukan crossing. Bruno yang berada di belakang Paran, yang dimana Paran di man to man oleh pemain Betis, berhasil dengan mudah cari posisi yang kosong. Perhatikan deretan 4 pemain Betis yang tidak menjaga pemain Man United. Mereka menerapkan zonal marking. Harusnya mereka yang terdekat ke posisi Bruno yang bertanggung jawab untuk menutup posisi Bruno. Gol keempat Man United pun berasal dari corner kick. Meluncur deras bolanya ke posisi Velestri. Velestri yang ditekan membawa bola tersebut ke space yang sempit. Kemampuan individualnya membuat Velestri mudah lewati 2 pemain Betis. Velestri lakukan umpan balik ke dalam kotak penalti, tepatnya menuju Tominay. Di area Tominay situasinya 3 versus 2. Pemain MU unggul jumlah melawan 2 pemain Betis, dan rebound tersebut berhasil dimanfaatkan oleh Weghorst untuk ciptakan gol.